Profil pekerjaan, Human Resources Manager. Hai teman-teman, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang pekerjaan sebagai Human Resources HR Manager. Video ini bertujuan untuk menjawab semua keresahan dan kebingungan kalian para pelamar kerja, agar kalian bisa memahami lebih detail tentang pekerjaan yang ingin dilamar. Kita akan membahas dari persyaratan, kualifikasi, tanggung jawab, hingga suka dan dukanya pekerjaan ini. Yuk, kita mulai. Persyaratan usia dan pendidikan. 1. Usia minimal dan pendidikan. Untuk menjadi HR Manager, perusahaan biasanya menetapkan usia minimal 25 tahun. Pendidikan yang wajib dipenuhi adalah minimal sarjana S1, di bidang yang relevan seperti manajemen sumber daya manusia, psikologi, hukum, atau manajemen bisnis. Fakultas yang wajib diselesaikan tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi umumnya berkaitan dengan hari dan manajemen. Skill dan pengetahuan yang diperlukan. 2. Skill yang wajib dimiliki. Untuk menjadi HR Manager yang sukses, kalian perlu menguasai beberapa keterampilan berikut. Keterampilan interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai tipe orang sangat penting. Manajemen konflik, mampu menyelesaikan konflik di tempat kerja secara efektif. Pengetahuan hukum ketenagakerjaan, memahami undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan. Manajemen proyek, mampu mengelola berbagai proyek HR secara bersamaan. Keterampilan analitis, mampu menganalisis data karyawan untuk membuat keputusan strategis. Teknologi HR, familiar dengan software HR seperti Human Resource Information System, HRIS. Pengalaman dan perjalanan karir. 3. Pengalaman yang diperlukan. Pengalaman minimal yang dibutuhkan untuk posisi ini biasanya adalah 5-7 tahun di bidang HR, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam posisi manajerial. Perjalanan karir dimulai dari posisi entry level seperti HR Assistant atau HR Officer, kemudian naik menjadi HR Spesialis, HR Supervisor, hingga HR Manager. Jenjang karir tertinggi bisa mencapai posisi Chief Human Resources Officer (CHRO) dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Jenjang karir dan waktu yang diperlukan. HR Assistant Officer 1-3 tahun. HR Spesialis 2-4 tahun. HR Supervisor 3-5 tahun. HR Manager 5-7 tahun. HR Director 10-15 tahun. Chief Human Resources Officer (CHRO) 15+ tahun. Target bulanan dan tahunan. Target yang harus dicapai bisa bervariasi tergantung pada perusahaan, tetapi secara umum, HR Manager bertanggung jawab atas pengurangan turnover rate, peningkatan kepuasan karyawan, dan efektivitas program pelatihan. Misalnya, target pengurangan turnover rate bisa mencapai 10% per tahun dan peningkatan kepuasan karyawan hingga 15% per tahun. Besaran rupiah yang terkait dengan target ini sulit diukur secara langsung karena lebih kepada hasil kinerja non-finansial, tetapi efektivitas hari dapat berdampak signifikan pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Gaji atau salari. 4. Besaran gaji. Besaran gaji untuk HR Manager bervariasi tergantung pada lokasi dan ukuran perusahaan. Secara umum, gaji minimal untuk HR Manager berkisar antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan, sementara gaji maksimal bisa mencapai 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per bulan. Gaji ini belum termasuk bonus dan benefit lainnya seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus tahunan. Lama waktu untuk mencapai jabatan. 5. Waktu untuk mencapai jabatan. Untuk mencapai posisi HR Manager, biasanya diperlukan waktu sekitar 7-10 tahun pengalaman kerja di bidang HR. Ini tergantung pada kemampuan individu dan kesempatan yang ada di perusahaan. Aktivitas harian dan rencana kerja. 6. Aktivitas harian. Dari jam 8 pagi sampai 5 sore, seorang HR Manager biasanya melakukan berbagai tugas, antara lain. Pagi hari, meninjau email dan komunikasi internal, mengadakan pertemuan singkat dengan tim HR untuk mendiskusikan prioritas hari itu. Menjelang siang, menghadiri rapat manajemen untuk memberikan update tentang isu HR dan strategi yang sedang berjalan.
Siang hari, mengelola proses rekrutmen, mulai dari meninjau CV hingga melakukan wawancara dengan kandidat. Sore hari, menyelesaikan administrasi HR seperti penggajian, kebijakan karyawan, dan persiapan laporan bulanan. Rencana kerja mingguan, mengadakan meeting dengan tim HR untuk meninjau kemajuan proyek. Menyelesaikan laporan mingguan tentang kehadiran dan produktivitas karyawan. Mengelola program pelatihan mingguan untuk pengembangan karyawan. Rencana kerja bulanan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan. Melakukan evaluasi kinerja bulanan untuk memberikan feedback kepada karyawan. Menyusun laporan bulanan yang berisi analisis data karyawan dan rekomendasi perbaikan. Rencana kerja tahunan. Menyusun strategi HR tahunan yang mencakup rencana rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Meninjau dan memperbarui kebijakan HR sesuai dengan perubahan regulasi dan kebutuhan perusahaan. Melakukan survei kepuasan karyawan dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil survei. Kualifikasi terbaik dan suka duka pekerjaan. 7. Kualifikasi terbaik. Kualifikasi terbaik untuk seorang HR manajer mencakup kombinasi pendidikan yang kuat, pengalaman praktis, dan keterampilan interpersonal yang baik. Kandidat yang cocok biasanya memiliki sifat yang detail-oriented, komunikatif, empatik, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Kebaikan dan keburukan pekerjaan. Kebaikan, kesempatan untuk membangun budaya perusahaan yang positif. Mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Pekerjaan yang dinamis dengan banyak peluang untuk belajar dan berkembang. Keburukan, tekanan tinggi karena harus menangani berbagai masalah karyawan dan memastikan kepatuhan hukum. Sering berhadapan dengan konflik dan situasi sulit yang membutuhkan keterampilan penyelesaian masalah yang baik. 8. Suka pekerjaan Pengaruh positif, bisa memberikan dampak positif pada budaya perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Pengembangan karir, kesempatan untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang HR. Lingkungan dinamis, setiap hari membawa tantangan dan peluang baru. Duka pekerjaan, tekanan tinggi, tuntutan untuk menyelesaikan masalah karyawan dan memastikan kepatuhan hukum dapat sangat menekan. Konflik, harus menangani konflik dan situasi sulit yang melibatkan karyawan. Demikian penjelasan lengkap mengenai pekerjaan sebagai HR Manager. Semoga informasi ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan karir di bidang ini. Terima kasih telah menonton dan semoga sukses dalam perjalanan karir kalian.